Shalom Pak Pendeta Esra, saya mau bertanya mengenai perumpamaan di ayat Lukas 18 ayat 1-8 tentang hakim yang tidak benar. Pertanyaan saya, apakah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Apakah mengenai ketekunan berdoa secara umum saja, ataukah mengenai permohonan khusus untuk mendapatkan keselamatan? Pertanyaan kedua adalah mengenai ayat 8-nya Pak. Mohon pencerahan, apakah yang dimaksud jika anak manusia itu datang, maka ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Karena di kalimat sebelumnya mengatakan ia akan segera membenarkan mereka. Kalau sudah dibenarkan, mengapa masih ada kalimat pertanyaan mengenai adakah mendapati iman di bumi? Bukankah kalau sudah dianugerahkan atau dibenarkan, maka pasti ada yang mendapatkan? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Doa itu doa yang umum. Ya, ingat ini perumpamaan. Saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa jikalau perumpamaan, maka perumpamaan itu tidak boleh diartikan detail-detail. Perumpamaan itu biasanya hanya menekankan satu arti, rata-rata satu arti. Itu kalau tidak muncul di awal ayat pertama, biasanya di ayat terakhir. Itu cara membaca perumpamaan begitu. Dan karena itu kalau kita lihat perumpamaan ini Lukas 18, dia artinya ada di ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti di sini artinya itu saja. Kita tidak boleh mengartikan lain-lain. Sehingga kalau ditanya, ini berkaitan dengan doa khusus untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan tidak bisa didapatkan dengan doa. Ya, kita keselamatan didapatkan lewat iman pada Kristus. Jadi ini pastilah bicara soal doa secara umum. Nah, kalau terkait dengan ayat yang ke-8, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Padahal kalimat sebelumnya, ia akan segera membenarkan mereka. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan? Nah, harus dipahami bahwa di sini kata membenarkan di sini itu tidak ada kaitan dengan iman yang menyelamatkan. Ini tidak sama dengan ayat misalnya yang di Roma pasal 3:28 bahwa manusia dibenarkan karena iman, atau Roma 5 ayat 1 sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Di situ tidak sama. Maksudnya dibenarkan di situ atau membenarkan di situ tidak sama dengan Roma 3:28 atau Roma 5 ayat 1 dan semua pembenaran karena iman. Kalau kita memeriksa misalnya Roma 3:28 dan Roma 5 ayat 1 yang saya baca tadi, kata dibenarkan itu menggunakan bahasa Yunani dikaio, ya, justified dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 itu kata membenarkan di situ adalah bukan dikaio tapi pioeo, ya. Dan ini jelas kata Yunani yang berbeda, artinya tidak sama. Nah, kalau begitu kita bisa lihat dia tidak bisa dianggap bertentangan dengan ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tidak bisa dianggap bertentangan karena dibenarkannya itu beda. Nah, lalu apa artinya di situ? Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihan? Membenarkan di sini itu berarti menjawab pergumulannya atau menjawab permohonannya. Ingat ya, ini kan perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Lalu si perempuan ini datang, ya, ini minta pertolongan. Saya baca ya, ayat 2. Dalam sebuah kota itu ada seorang hakim. Dia minta tolong pada hakim. Kalau saudara minta tolong pada hakim, biasanya masalah apa? Hah? Masalah hukum ini. Ada problem hukum ini. Ya, kalau mau minta tolong yang lain, atau minta tolonglah sama Pak RTK, atau minta tolong Pak Lurah, tapi minta tolong pada hakim. Ini pasti ada kasus. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan dia tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawan. Berarti dia sedang berkasus dengan orang lain. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Membenarkan artinya apa?
Dia ada kasus dengan orang lain. Berarti membela haknya, membenarkan, menjawab permohonannya, membela perkara dia. Itu maksudnya membenarkan. Supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan? Berarti membenarkan di sini. Allah akan membela perkaramu. Allah akan membela hak-hakmu. Allah akan menjawab pergumulanmu. Maka dia bilang, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lalu ayat 8, aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Jadi membenarkan di sini itu bukan ada membenarkan pembenaran karena iman itu, justification by faith, bukan. Ini maknanya lain. Sesuai konteksnya, ini artinya membela hak atau membela perkara di hadapan hukum. Itu maksudnya. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat 7 dan 8. Ya. Baik. Jadi memang ketika kita melihat sebuah ayat, kita harus melihat konteks. Konteks menentukan. Kalau kita hanya melihat bunyinya, ini sama, ayat ini sama-sama kata dibenarkan, sama-sama kata membenarkan, kita bisa keliru di dalam menafsirkan. Biasanya arti kata itu ditentukan dari konteksnya. Ya. Jadi kalau saya bilang kepada Nona bahwa semua orang mati, apa artinya? Semua orang mati, berarti semua orang mati di dunia. Tidak ada satu lagi. Tapi kalau ada konteksnya bahwa pesawat Lion Air dari Jakarta ke Medan, ya terjun ke laut dan semua orang mati, itu bukan semua orang mati di dunia. Masa pesawat jatuh di sana, kita mati di sini? Berarti semua di situ hanyalah orang-orang yang ada dalam pesawat. Berarti konteks itu walaupun sama-sama kata semua, ya, tapi konteksnya menentukan artinya seperti apa. Ya, jadi ingat bahwa Alkitab itu ya selalu punya konteks, maka belajarlah menafsirkan ayat sesuai konteks. Banyak penafsiran kacau balau, ajaran aneh-aneh itu keluar. Ya, itu model seperti Yudas masuk surga itu ya. Nah itu karena comot-comot ayat tidak memperhatikan konteksnya.